Jadi kadang-kadang masyarakat merasa ini kenapa ya kaki saya bengkak gitu ya, apakah ini suatu jantung? Belum tentu. Bisa jadi itu adalah suatu penyakit pembuluh darah atau yang kita kenal sebagai varises itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelar tikar di pinggir kali, podcast Sukandar hadir kembali. Sobat Sukandar semua, kembali bersama kami dalam podcast Sukandar yang tentunya selalu menghadirkan informasi-informasi terkini di bidang kesehatan. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yang akan membahas topik yang luar biasa. Topik yang banyak diketahui masyarakat, tapi mungkin belum banyak yang tahu. Benar nggak sih tentang informasi-informasi tersebut? Kita akan membahas topik tentang bom di balik varises. Dan kali ini telah hadir bersama kami seorang narasumber. Beliau seorang staf Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Bersama kami telah hadir Dr. Novi Kurnianingsih, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan vaskuler. Selamat siang Dr. Novi. Selamat siang Dr. Irin atas undangannya. Sehat ya dok? Sehat, alhamdulillah. Iya, terima kasih sudah bersedia hadir bersama kami ya dok ya. Kita ngobrol tentang penyakit yang banyak ada di masyarakat, tapi mungkin masih banyak ambigu atau belum mengerti sebenarnya apa yang dimaksud dengan penyakit ini. Tentang varises dok. Jadi mungkin bisa diberikan informasi dulu di awal tentang apa sebenarnya varises itu dokter. Baik, terima kasih Dokter Irin ya. Jadi penyakit varises ini mungkin masyarakat awam sudah terbiasa ya mendengar mengenai saya mempunyai varises ya. Tapi ini sebenarnya merupakan suatu penyakit pembuluh darah. Ya, jadi kalau varises itu melibatkan pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena, di mana di situ terjadi suatu kondisi di mana tekanannya tinggi, katupnya rusak sehingga terjadi peningkatan tegangan di sana ya yang menyebabkan kakinya menjadi bengkak, kemudian bisa juga pembuluh darahnya melebar ya. Dan sangat tidak nyaman buat pasien, Dokter Irin. Akhirnya banyak keluhan yang dirasakan ya dok ya. Jadi kadang-kadang masyarakat merasa ini kenapa ya kaki saya bengkak gitu ya, apakah ini suatu jantung? Belum tentu. Bisa jadi itu adalah suatu penyakit pembuluh darah atau yang kita kenal sebagai varises itu. Ya, dimana kalau misalnya buat aktivitas dia akan mengeluh cepat pegal ya, kemudian juga mungkin aktivitasnya menjadi terganggu ya. Ya dok ya, cepet capek, cepet kemeng gitu ya dok ya. Bengkak nggak harus disertai dengan, kan orang taunya varises tuh ada yang melungker gitu pembuluh darahnya ya dok ya. Nggak harus ada yang melungker ya dok. Kadang-kadang ada yang ya kelihatannya halus saja ya, tidak sampai yang menonjol ke permukaan, tetapi justru manifestasinya bengkak. Dan itu sangat tidak nyaman, pegal, dan biasanya cenderung dipijit ya. Justru kalau pegel selalu pijit ya. Arahnya pijit dulu. Tapi justru pijit ini justru akan tambah memperberat kondisi dari varises tersebut ya. Jadi makanya kita di sini mungkin berkumpul untuk membahas sebenarnya ya mengenai hal-hal tentang penyakit ini, bagaimana cara mengatasinya. Apakah dengan pijit ini akan mengatasi masalah ini, kan tentunya mitos ini harus kita perbaiki gitu. Iya. Dari sekian variasi pasien atau sekian variasi manusia dok, yang beresiko tinggi untuk mendapatkan penyakit varises itu yang seperti apa ya dok ya? Mereka kira-kira yang pekerjaannya seperti apa, yang punya kebiasaan apa, atau mungkin sudah punya penyakit pendahulu apa gitu dok? Mungkin profesi kita juga termasuk yang berpotensi. Habis ini harus saling cek ya dok. Jadi biasanya itu lebih banyak terjadi pada masyarakat di mana yang gaya hidupnya ya mungkin tidak
terlalu banyak beraktivitas, jarang olahraga, kemudian sehingga berat badannya jadi meningkat ya, atau mungkin lebih banyak dengan posisi berdiri atau duduk lama, ya. Jadi posisi-posisi tersebut juga bisa meningkatkan resiko terjadinya varises ya. Jadi terus selain itu juga pada pasien-pasien yang mempunyai komorbid penyakit pembuluh darah yang lain, Dr. Irin, misalnya ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol, itu juga mempunyai potensi untuk terjadinya varises. Ya, jadi lebih mudah pada beliau-beliau yang memang mengalami penyakit pembuluh darah sebelumnya ya dok ya. Ditunjang mungkin sudah ada penyakit sebelumnya, pekerjaannya nggak banyak gerak, banyak mager gitu ya dok ya. Jadi akan lebih simptomnya itu lebih muncul ya dok ya. Iya, keluhannya lebih banyak. Iya. Dokter, kemudian dok, setelah orang itu tahu varises, banyak kan ada yang meremehkan, ada yang oh itu bukan penyakit kok, itu biasa aja, atau mungkin oh ya memang kondisinya sudah begini ya sudahlah gitu. Sebenarnya dok, apa bahaya atau sebenarnya apa sih bom di balik varises itu dok? Apa yang harus diwaspadai orang kalau dia sebenarnya sudah punya varises tapi dibiarkan aja dok? Iya. Jadi ya ini memang masyarakat mungkin masih menganggap bahwa varises ini hanya ranah kecantikan ya. Padahal ini adalah suatu penyakit ya, penyakit yang dia bersifat progresif. Ya, jadi mulai dari yang derajat ringan, mungkin yang ada gambaran-gambaran seperti halus-halus itu ya, urat-urat halus itu, sampai dengan nanti dia berkembang. Yang ada warna biru-biru ya. Ya, di sana berkembang menjadi yang urat-urat lebih menonjol ya. Kemudian pada derajat yang lebih berat lagi akan timbul bengkak, di mana ini akan sangat mengganggu kualitas hidup dari pasien tersebut ya. Dan pada derajat yang lebih berat lagi kakinya mulai menghitam atau hiperpigmentasi ya istilahnya. Jadi sudah berubah warna dan sangat tidak nyaman ya pasien. Dan dilihat dari sisi estetika juga kurang baik ya. Sudah nggak cantik iya. Tapi mungkin kalau masalah itu nggak terlalu ini ya. Masalahnya adalah keluhannya itu loh ya. Jadi jalan sedikit, duduk sedikit, lama langsung bengkak, pegal ya. Kemudian pada derajat yang lebih berat bisa sampai timbul luka atau bahasa medisnya ulkus ya. Ulkus vena ya. Jadi dia ulkus yang sangat membandel. Dokter Irin ya, di mana dibersihkan nggak hilang, dibersihkan lagi nggak hilang, muncul lagi. Jadi sampai akhirnya pasien tersebut tuh sampai dokter shopping gitu. Nah, jadi ini kok ada luka, dibersihkan ke dokter ini, dibersihkan lagi, tapi nggak tahu kalau ini ternyata adalah bagian dari varian varises yang derajat berat. Ya, sehingga pada derajat kondisi yang paling berat yang istilahnya ya bisa jadi life saving juga ya, bisa timbul infeksi ya, sampai dengan infeksi darah. Atau sepsis ya. Jadi menyebar ke seluruh tubuh. Jadi juga bisa akhirnya berdampak pada hidup seseorang juga pada kondisi yang paling berat itu. Jadi kita harapkan sih sebelum progres sampai dengan luka, ulkus, hiperpigmentasi ini sebenarnya harusnya sudah mulai bisa kita cegah sebelumnya. Oh. Iya dok. Jadi sobat Sukandar semua, kita sudah tahu ada clue yang penting di sini bahwa varises adalah sebuah penyakit. Jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa diapa-apakan. Begitu Anda melihat, oh ada keluhan-keluhan seperti yang sudah disampaikan Dr. Novi, apalagi sudah ada plungker pembuluh darah atau mungkin biasa disebut urat-urat, segera datang mencari pertolongan. Bisa kemana ya dok ya? Jadi kalau pada derajat awal sih ya Dokter Irin ya, biasanya mungkin hanya dengan mengubah gaya hidup, pola makan, olahraga teratur, hindari posisi duduk atau berdiri yang terlalu lama ya. Atau bisa juga mulai menggunakan stocking varises ya untuk mencegah situasi atau kondisi yang lebih berat. Namun pada kondisi tertentu di mana sudah mengganggu kualitas hidup ya, artinya sudah bengkak, sudah pegal. Nah, ini butuh bantuan, tidak bisa hanya sekedar konservatif terapi tadi ya. Betul. Iya, jadi mungkin harus diperiksakan biasanya ke tenaga medis ya. Bisa ke dokter jantung dan pembuluh darah atau ke dokter bedah ya.
nanti akan dilakukan pemeriksaan USG ya. Jadi yang di USG itu nggak hanya perut ya sobat sehat, jadi kaki itu juga bisa di USG kita untuk melihat pembuluh darahnya ada masalah nggak di situ ya. Iya, betul. Nah, nanti dari hasil USG itu kalau memang confirm atau memang terbukti ya ada suatu varises, nah pada kondisi yang derajatnya sudah sangat mengganggu tadi bisa dilakukan tindakan lebih lanjut Dokter Irin ya. Jadi sekarang ini segaranya tuh kalau bisa tanpa bedah ya Dokter Irin. Kita semakin menghindari pisau ini kayaknya. Teknologi kesehatan sudah mulai mengarah ke treatment tanpa pisau. Jadi treatment tanpa pisau ini yang bisa kita lakukan pada penderita ini adalah dengan laser. Laser atau thermal ablasi ya. Jadi ablasi vena bisa dimatikan tanpa menggunakan operasi atau pisau. Oke. Gitu. Sebelum kita masuk ke apa itu laser pada pembuluh darah vena, Sobat Sukandar semua. Jadi nanti kalau ada keluhan seperti itu, Sobat Sukandar semua sudah bisa ini datang ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar. Di poli jantung kita bisa screening, poli jantung dan pembuluh darah kita bisa screening, kita bisa lakukan screening pada Sobat Sukandar semua, kita bisa lakukan USG Doppler, dan nanti untuk treatment selanjutnya bisa kita arahkan sesuai dengan hasil yang kita dapatkan. Oke, Dr. Novi, masuk ke yang tentang ablasi nih dok. Kok kayaknya satu, tadi tindakannya bukan bedah ya dok ya. Biasanya pasien kalau sudah enggak, ini bukan dioperasi, itu sudah seneng. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya, aman nggak sih dok prosedur ini? Untuk pasti semuanya bertanya, aman nggak ya kan, walaupun non bedah mungkin ada ketakutan sendiri dari pasien. Aman ya dok ya? Iya. Jadi namanya prosedur tindakan itu pasti ada resiko ya. Tetapi dengan kita menggunakan teknik laser itu tentu lama perawatan juga akan lebih singkat. Bekas luka juga mungkin akan lebih minimal dibandingkan dengan teknik bedah. Resiko perdarahan juga lebih kecil dibandingkan dengan teknik bedah. Namun ada beberapa memang resiko walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Mungkin setelah prosedur laser, kadang-kadang ini kan namanya dilakukan laser tuh intinya dibakar ya, bahasa halusnya tuh ya. Jadi dikempetkan dengan energi laser ya. Nah mungkin ada beberapa pasien tapi jumlahnya tidak banyak, di mana ada gambaran seperti terbakar ya, memar. Tapi derajatnya biasanya juga tidak terlalu berat karena ini kan hanya menggunakan energi laser dengan watt yang kecil ya. Gitu. Jadi bisa seperti itu resikonya. Terus kemudian mungkin juga kadang-kadang setelah prosedur laser ada rasa-rasa kebas, itu wajar. Mungkin seminggu atau 2 minggu setelah prosedur laser ya. Tapi nanti kalau dijelaskan dengan baik ke pasien tentang apa yang dirasakan setelah prosedur, mungkin pasiennya juga lebih tenang ya. Ada begini, sudah dijelaskan sebelumnya gitu ya dok ya. Dan ini juga setelah prosedur itu pasien boleh malah kita minta untuk langsung aktif ya, dokter. Langsung jadi, aktivitas ya dok. Jadi nggak boleh kalau saya habis di laser saya tidur lama gitu, nggak. Jadi justru harus aktif agar terapinya lebih efektif juga di situ. Iya dok. Iya dok. Jadi kalau sudah di laser nih dok, bisa kembali lagi nggak sih, balik lagi? Kalau mungkin orang awam bilangnya kambuh gitu. Ya, jadi semua tindakan tuh pasti nggak mungkin 100% ya berhasil. Ada memang beberapa kasus terjadi yang sudah di laser itu terbuka lagi, tapi angkanya sangat kecil. Ya, jadi logikanya kalau memang sudah dikempetkan ya, dia tidak mungkin untuk kembali melebar lagi ya, walaupun ada berapa persen, sekitar 0,0 sekian persen itu bisa terjadi terbuka lagi ya. Nah kalau misalnya itu terbuka lagi ya, prosedur reintervention atau di laser kembali bisa kita sarankan. Gitu. Iya dok, aduh seru sekali nih obrolannya. Sobat Sukandar pasti banyak pertanyaan, nanti bisa diberikan pertanyaan-pertanyaan itu ke kami tentunya dengan menuliskan komen atau pertanyaan itu di dalam channel YouTube atau channel media sosial RSUD Profesor Dr. Sukandar ya. Ya, Dr. Novi, ini mungkin yang terakhir ya dok ya. Jadi apa dok pesan dan
pesan-pesan Dr. Novi selaku seorang dokter jantung dan pembuluh darah konsultan vaskuler kepada masyarakat pada umumnya untuk lebih meningkatkan kepedulian mereka untuk lebih peduli tentang penyakit-penyakit di pembuluh darah, Dok. Mungkin bisa disampaikan, Dok. Iya. Jadi prinsipnya mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Jadi masyarakat nggak usah takut untuk berobat atau memeriksakan diri sekedar pada saat gejala awal. Ya, jangan ragu ya, Dok, ya. Iya, betul. Ya, jangan ragu. Jadi sejak dini sudah sering melakukan check up ya, mengkonsultasikan kepada tenaga medis ya atau dokter Anda gitu. Jadi nggak usah takut ya. Nah, sebelum nanti kondisinya menjadi lebih berat ya. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Iya, dan di tata laksana waktu masih dini tentu hasilnya juga akan lebih baik daripada datang berobat ketika sudah pada fase yang berat ya, Dok ya. Tentunya begitu ya, Dok ya. Betul. Waduh, seru sekali, tapi kita sudah sampai di akhir perbincangan kita, Dok. Ya, terima kasih sekali Dr. Novi sudah meluangkan waktu untuk ngobrol berbincang bersama kami di podcast Sukandar. Sukses dan sehat selalu untuk Dr. Novi dan keluarga. Baik, terima kasih Dr. Irin. Iya. Sobat Sukandar semua, kita sudah sampai di akhir perbincangan kami. Nah, pada Sobat Sukandar semua, kami selalu titipkan jangan lupa untuk selalu memberikan like, share, subscribe, dan komen pada akun-akun YouTube RSUD Profesor Dr. Sukandar dan juga media sosial kami yang lainnya. Ya, sampai berjumpa pada episode-episode berikutnya. Kami bangga melayani Anda. Sampai jumpa. Halo Sobat Sukandar semuanya, nantikan konten kami di Sukandar Podcast. Stay tune di akun YouTube kami ya, RSUD Profesor Dr. Sukandar, dan akun sosial media yang lain. Jangan lupa subscribe dan follow ya. See you!